Halo, kembali lagi di channel Rukti Hiskia. Kali ini aku akan bahas satu perusahaan request dari salah satu viewer ya. Ini PT Asahimas Flat Glass Tbk, kode sahamnya AMFG. Jadi ini websitenya ya, kalian bisa ketik sesuai dengan kode saham amfg.co.id. Ya kita lihat-lihat dulu, jadi mereka bergerak di perusahaan produksi kaca ya. Jadi kaca untuk otomotif, untuk gedung dan lain-lain ya. Ini untuk otomotif ya. Nah, ini untuk gedung, ini untuk otomotif. Kita akan lihat profil mereka dulu secara singkat, tidak perlu lama-lama. About us. Oke, kita pakai bahasa Indonesia. Kita cari tentang kami. Oh, ini dari Jepang nih. Dari Jepang, terus mereka bersatu dengan perusahaan Indonesia, akhirnya mendirikan PT ini. Informasi perseroan. Ini perusahaan sudah lama sekali loh, berdirinya 1971. Ini pabrik mereka dan kantor pusat mereka di Pulau Jawa ya. Kantor pusat di Jakarta, sisanya di Pulau Jawa, Jawa Barat dan Jawa Timur. Jejak langkah. Nah, ini mereka perusahaan berasal dari Jepang. Nah, ini di Indonesia didirikan di sekitar 1971 lah ya. Ada penjelasannya. Oke, struktur organisasi. Oh, ini cuman manajemen ya. Oke, inilah. Ini informasi penting ya. Jadi ini PT Asahi Mas Flat Glass Tbk ini atau saham AMFG ini dipegang oleh AGC Incorporation, PT Rodamas, dan publik masyarakat sebesar 13%. Ini angka yang lumayan cukup baik ya. Kalau misalnya mereka mau right issue bisa nih sebenarnya. Jadi angkanya masih oke, karena tidak terlalu banyak di publik dan punya anak usaha di PT Autoglass Indonesia. AGC ini yang perusahaan dari Jepang ini ya, yang pendirinya utamanya. Mereka berdiri sudah lama sekali. Dan ini mereka gabungan dari PT Rodamas juga. Oke, struktur grup. Nah, ini PT Rodamas dipegang oleh Christopher Tanuwijaya, Tan Peiling, Ishak Sumarno. Pengendalinya sepertinya dari Rodamas adalah Tan Peiling. Jadi ini pengendali pertama dari pihak Jepang, lalu pengendali kedua dari PT Rodamas atau Tan Peiling. Oke, kita sudah lihat ini ya. Lalu PT AGC Incorporation-nya dipegang paling banyak oleh ini gabungan lain-lain nih 71%, tapi paling tinggi The Master Trust Bank of Japan, Japan Trusted Service, yang lain-lain. Oh, ini banyak sekali. Jadi tidak hanya dari pihak Jepang ini, pihaknya banyak sekali. Anak perusahaan ya tadi ini Autoglass. Oke, manajemen kita lihat dulu ya. Dewan komisarisnya siapa? Tan Peiling, ya pengendalinya ini. Oh, jajaran komisarisnya ada orang Jepang juga loh. Ini terlalu banyak ini komisarisnya. Direksi orang Jepang, Manpei Chiyoda orang Jepang. Jadi perusahaan ini dipegang oleh orang Jepang, pengendali manajemennya ya, dari sisi manajemennya. Jadi oke lah ya. Ini produknya mereka nih. Kita lihat dulu ya. Waduh. Nah, wah ini banyak sekali. Ini apa namanya, brandnya kali ya. Tipe-tipenya baik sekali untuk interior. Ini yang untuk eksterior nih, untuk eksterior, untuk interior. Tadi ada yang buat mobil juga kan. Oke, secara website kita udah lihat lah ya. Yang penting kita udah tahu ininya. Struktur grupnya tadi ya. Nah, ini kita udah tahu nih. Yang penting di publik jangan terlalu banyak. Biar mereka kalau mau write isu tambah modal gampang gitu. Oke, ini dikendalikan oleh Jepang dan Tan Peiling atau Rodamas. Kita sudah tahu. Sisanya kita langsung lihat ke laporan keuangan ya. Oke, laporan keuangan. Nah, ini aset lancar.
Aset lancarnya kita akan bandingkan ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu uang cashnya 125 miliar, persediaannya 1,1 triliun, yang nomor duanya piutang usaha, justru uang cash itu di nomor yang ketiga. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka totalnya 1,7 T, tapi kita akan cari utang bank yang paling bahaya. Utang bank mereka 660 miliar, wow, lebih besar daripada uang cash. Lalu utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun sebesar 489 miliar. Jadi mereka harus bayar 1,1 T dalam waktu 1 tahun, di bawah 1 tahun. Sementara uang cash mereka hanya 100 miliar. Persediaan ini sepertinya sulit dicairkan di bawah 1 tahun. Nggak tahu siapa yang lebih dulu aja. Dan ini kayak sepertinya sulit ya. Piutang usaha juga sepertinya sulit. Kalau bisa ya syukur, kalau nggak bisa ya berarti harus pinjem bank. Jadi resiko mereka di utang jangka pendeknya cukup tinggi. Tinggal duluan yang mana, apakah ini yang lebih cair duluan sebelum jatuh tempo, atau jatuh tempo dulu, atau jadi jatuh tempo dulu, cairnya belakangan. Kalau misalnya jatuh tempo duluan ya berarti mereka harus pinjam duit dari bank. Tapi kalau ini cair duluan ya berarti bayarnya dari ini persediaan dan piutang usaha. Jadi resikonya lumayan tinggi ya untuk utang jangka pendek mereka. Karena bank ini totalnya 1,1 T, belum mereka harus bayar utang usaha, beban akrual, dan lain-lain ya. Lalu utang jangka panjang mereka ada nih utang bank lagi. Wah, ini 1,3 T. Jadi utang bank mereka dibulatkan jadi 2,5 T. Wow, tinggi sekali. Jadi dari sisi utang mereka resikonya cukup tinggi ya. Dan kemungkinan akan menambah utang lagi kalau dilihat dari eh, neraca mereka ya, kebiasaan meminjam utangnya itu tinggi. Cukup sering lah ya. Tapi nanti kita lihat arus kasnya, apakah mereka setiap tahun memang pinjam uang dari bank atau tidak. Sebenarnya solusinya mudah, yaitu mereka melakukan right issue. Jadi utangnya dihabisin aja langsung pakai right issue kan. Tapi kalau misalnya right issue untuk bayar utang, mungkin investor juga males buat belinya gitu. Jadi itu yang menjadi problem ya sebenarnya. Oke, dari sisi utang mereka resikonya cukup tinggi. Kita akan masuk ke bagian laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi mereka memiliki kinerja yang bagus ya. Dibanding tahun lalu, naiknya lumayan banyak, bisa sampai 30% kali ya. Dari 1,1 T menjadi 1,4 T. Ini kenapa ya? Kita lihat ya. Fokus memacu kapasitas produksi di tahun ini. Berharap naik kinerja lebih baik di tahun 2022. Ini 7 bulan lalu kita lewatin. Mungkin kita cari tahu alasannya kenapa mereka bisa tinggi ya. Masih akan meningkat seiring dengan pertumbuhan positif di pasar properti maupun otomotif. Oke. Berarti ada permintaan dari properti dan otomotif ya. Produk kaca lembaran bla bla bla, Ciputra World 3 dan lain-lain ya. Oke, penjualan masih menjanjikan asalkan tidak ada peningkatan. Oke. Wah, ini nge-lag. Beritanya tidak begitu wah, ini artikel spesial nggak bisa dibaca lebih lanjut. Nah, mungkin kita bisa baca dari sini. Kenapa mereka tiba-tiba naik banyak ya? Melakukan relokasi dan ekspansi pabrik kaca lembaran. Oh, 2019. AMFG melakukan relokasi dan ekspansi pabrik kaca lembaran di Cikampek, Jawa Barat. Pabrik kaca di lembaran di kawasan tersebut kini memiliki kapasitas 420 ton per tahun. AMK juga memiliki pabrik kaca lembaran berkapasitas 300.000 ton per tahun di Sidoarjo. Kapasitas produksi saat ini mencapai 720 ton per tahun. Berarti kenaikan ini karena pengoptimalan kemampuan produksi pabrik.
Untuk beberapa tahun ke depan, AMFG tidak memiliki rencana melakukan ekspansi bisnis yang membutuhkan investasi besar. Kami akan memaksimalkan investasi yang kami lakukan pada tahun 2019 lalu. Jadi kenaikan kemarin ini karena di 2019 kemarin ada pabrik baru ya. Dan tahun-tahun depan tidak akan bangun pabrik lagi, mereka akan utilisasinya mau ditingkatkan. Jadi penjualan bersih tahun ini akan lebih baik dari 2021, akan dipengaruhi oleh permintaan di sektor properti dan otomotif, khususnya di dalam negeri. Maka dari itu, oke. Diharapkan menjaga. Ini mengingat pabrik kaca menggunakan gas sebagai sumber energi, terutama minyak mentah, dan tidak menjadi persoalan bagi AMFG. Jadi AMFG itu memakai gas, tidak memakai minyak dan batu bara ya. Jadi aman. Jadi bahan baku mereka tetap maksudnya biaya produksi mereka tetap kecil karena mereka memakai gas. Tidak terganggu oleh konflik Rusia dan Ukraina. Oke. Melakukan pemasaran ekspor melalui agen penjualan yaitu di Singapura ya. Sebagian besar penjualan ekspor ditujukan ke negara Asia dan lain-lain. Jadi peningkatan penjualan mereka ini dari pabrik yang didirikan di 2019 kemarin ya, mungkin efeknya di situ, dan mereka melakukan penetrasi di sisi sales dan marketing sepertinya ya. Jadi ini karena dari optimalisasi pabrik mereka dan penetrasi marketing dan sales mereka, kemungkinan seperti itu. Dan ini beban pokoknya naiknya hanya sedikit ya, dan mengakibatkan laba brutonya mereka naiknya 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Karena kinerja omset yang tinggi plus beban pokok penjualan mereka naiknya sedikit dibanding tahun lalu. Ini bagus nih. Pokoknya beban pokok penjualan bisa ditekan sedikit, ini menghasilkan laba bruto yang lumayan bagus. Begitu. Dan nanti laba bersihnya juga lumayan tinggi. Beban lainnya sama lah ya, nggak begitu banyak, bahkan ini ada yang berkurang. Oh, ini selisih kurs berkurang. Nah, kan laba usahanya udah berbeda jauh kan. Dari tahun sebelumnya 37 miliar, di tahun ini 239 miliar. Dan akhirnya di tahun lalu kan mungkin ada pandemi ya, 2021. Padahal 2021 pun udah mulai pulih. Tapi mereka masih mengalami kerugian 43 miliar. Tahun ini, di kuartal 1 kuartal 1 mereka mencapai laba bersih 214 miliar. Berkurang setengah dari laba bruto ya. Jadi ini positif sih, ini kinerja kuartal 1 mereka positif karena meningkatnya banyak dan beban pokok penjualan hanya naiknya sedikit sekali. Jadi mengakibatkan laba bersih mereka cukup tebal. Oke, secara laporan laba rugi mereka positif banget. Ini positif banget. Meskipun utang mereka beresiko tinggi ya. Kita masuk ke arus kas. Nah, meskipun kerugian mereka di tahun sebelumnya kuartal 1, tapi mereka mencetak arus kas masuk yang positif ya. Penerimaan kas dari pelanggan. Mungkin ini dari tahun-tahun sebelumnya ya. Periode sebelumnya atau kuartal sebelumnya. Padahal penjualan mereka kan hanya 1,1 T, tapi uang yang masuk ini 1,2 T. Jadi artinya yang ada konsumen yang utang di periode kuartal sebelumnya mereka bayar di kuartal 1 ini. Dan ini juga sama nih. Lebih dari ini kan omset kan. Kita lihat ya. Omsetnya hanya 1,462 T ya. Sementara di tahun ini lebih banyak sedikit aja gitu. Oke, uang kasnya selalu positif, ini bagus. Ini yang membuat mungkin bisa utang mereka itu bisa lebih sedikit aman karena arus kas mereka positif. Dan ujung-ujungnya tetap positif ya secara totalitas ya, secara total. Ada pembayaran bunga ini, pembayaran bunga. Mengecil ya pembayaran bunganya. Perolehan aset tetap 37 miliar ini kemungkinan
pabrik atau mesin. Nah, ini pinjam penerimaan dari utang bank. Mereka pinjam utang bank sebesar 500 miliar untuk bayar utang bank yang sebesar 784 miliar. Ya, jadi mereka resikonya di utang banknya cukup tinggi, total-total 2,5 T. Jangka pendeknya 1,1 T, jangka panjangnya 1,4 T, di total-total 2,5 T utang banknya. Tetap mereka beresiko dalam sisi utang. Di sisi utang ya maksudnya ya. Oke, ini kuartal satunya udah cukup lah ya. Jadi kesimpulannya mereka resikonya di sisi utang, namun kinerja mereka yang dari sisi laporan laba rugi positif itu baik ya. Karena beban pokok penjualannya hanya naik sedikit, penjualannya naiknya banyak, permintaannya. Lalu uang cash, arus kas mereka selalu positif, jadi mengurangi sedikit resiko dari utang bank. Namun masalahnya mereka utang banknya terlalu besar, jadi mau nggak mau uang cashnya dikit, mau nggak mau mereka harus pinjem uang. Dan kemungkinan di kuartal selanjutnya mereka ada pinjaman lagi, karena untuk menutup utang bank yang sangat tinggi. Begitu. Oke, kita masuk ke bagian itu selesai, kita akan masuk ke public expose ya. Oh enggak, kita masuk ke ini, rekapan dulu deh ya. Nah, ini rekapan tahunan mereka. Dari sisi keuangan dulu ya. Omset mereka naiknya dikit-dikit ya. Ini turun karena ada pandemi nih. 2020 sama 2021 ini karena pandemi, jadi kita maklumin mereka turun. Tapi kalau misalnya kita ukur dari 2012 sampai 2019, mereka sebenarnya naik. Naiknya tapi dikit, pelan-pelan. Nah, di 2021 mereka di 4,7 triliun, tapi di 2002 pun mereka tadi di laporan keuangan mereka juga naik kan tadi kan. Jadi mereka sebenarnya kalau secara tren penjualan mereka naik terus nih. Ini kuartal 1 nih, naik terus. Jadi ini kuartal 1 ya, ini pasti naik lagi nih. Jadi secara tren, terlepas ini kita anggap aja nggak ada pandemi, ini kan karena pandemi. Secara tren mereka mengalami peningkatan penjualan. Dan dari sisi ekuitas pun mereka naik nih sebenarnya. Ini rugi, ini mengurangi ekuitas nih kerugian ini. Ini kerugian. Padahal 2019 itu bukan tidak ada pandemi sebenarnya. 2019 ini tidak ada pandemi. Ini kemungkinan karena beban mereka cukup tinggi. Dan mereka ada perbaikan kinerja di 2021 ya. Perbaikan kinerja di 2021. Lalu 2022 mereka makin baik lagi. Sehingga laba bersih kuartal 1 mereka hampir melebihi ya. Kalau dikali 4 ini bisa jadi melebihi sekali nih, melebihi dari laba bersih tahun 2021. Ini padahal kuartal 1 doang. Tapi udah mulai mendekati laba bersih 1 tahun penuh. Jadi peningkatan kinerja yang paling kelihatan ya di kuartal 1 ini. Laba bersihnya naik turun. Ini mungkin bebannya cukup tinggi nih, nggak tahu nih, mungkin karena ada harga bahan baku yang tinggi atau bagaimana ya. Aku tidak ngecek. Nanti kalau kalian cek, boleh juga tuh ngecek di laporan tahun 2019 dan 2019 aja deh kalian ngecek. Ini mulai turun di 2018. Padahal omset mereka naik loh dari 2017 ke 2018. Kita lihat sisi ekuitasnya naiknya pelan-pelan ya. Bahkan dari 2014 sampai ke 2019 naiknya pelan-pelan, bahkan nggak bergerak ya. Ini secara pertumbuhan ekuitas mereka tidak menarik sebenarnya. Bahkan sampai 2019 pun mereka turun. Ini cukup aneh sebenarnya. Secara dari pertumbuhan ekuitas mereka nggak menarik. Karena selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun mereka segitu-segitu aja gitu. Apalagi di sini kena pandemi, ekuitas mereka turun. Sebenarnya kita beli saham sama dengan beli ekuitasnya lah ya. Jadi untuk jangka panjang mereka sepertinya kurang menarik ya. Terlepas dari ada pandemi atau tidak, padahal 2019 tidak ada namanya pandemi gitu lah. Jadi mereka berkurang tetap
Mungkin kinerja di kuartal 1 ini mereka mengalami perubahan lah ya, perubahan. Jadi kita bisa lihat untuk jangka panjang kita tidak bisa berharap banyak, tapi untuk jangka pendek di tahun ini kita bisa berharap ya dengan eh, berita yang mereka akan namanya apa ya, berita kenaikan omset dan ini laba bersih mereka lah, karena kinerja kuartal 1 mereka cukup bagus, cukup baik begitu. Oke, ini rekapannya ya. Secara keseluruhan jangka panjang mereka tidak menarik karena ini tadi kemungkinan beban mereka cukup tinggi dan ekuitas mereka segitu-segitu aja, nggak berubah banyak selama 5 tahun ke atas ya. Kita akan masuk ke bagian presentasi mereka public expose mereka November 2021 tahun lalu, tapi nggak apa-apa, kita lihat apakah mungkin ada informasi yang penting atau tidak. Bidang usaha industri kaca lembaran dan kaca otomotif. Ini perusahaan asing ya, penanaman modal asing. Wah, ini Presiden Komisarisnya tampilin pengendalinya. Ini juga pengendali orang Jepang. Direkturnya kebanyakan orang Jepang ini. Oke. Nah, ini tadi kita udah lihat ya. Struktur kepemilikan roda emas 41%, perusahaan Jepang AGC 44%, pabrik atau masyarakat 13%, anak usaha auto glass Indonesia. Mereka untuk properti dan otomotif. Ini untuk eksteriornya. Ini banyak macam kaca ya, kaca Sunergi, kaca Topsol, kaca Panasap, jadi banyak macam. Kaca Tesanlux, kaca Stopray, wah ini banyak macam. Kaca lembaran interior ya, ini interior juga nih. Deco Mirror, Lacobel, wah ini banyak macam ini mereka. Beberapa contoh proyek gedung baru di tahun 2020 sampai 2021 memakai kaca perseroan Ciputra 3 Surabaya. Wah ini banyak nih. Proyek mereka selalu jalan ya. Jaringan pemasaran kaca lembaran di DN. Terus perseroan memiliki jaringan pemasaran yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jadi mereka selain pabrik, mereka ada jaringan pemasaran juga ya. Jaringan pemasaran kaca lembaran di luar negeri. Ada USA, ada China, Jepang, dan lain-lain ya. Kaca otomotif, fiberglass assembling, wah ini macam-macam. Pokoknya mereka jagoan kaca lah ya. Pelanggan kaca otomotif, wah OEM, Toyota, Honda, dan lain-lainnya ya. Ini udah pasti mereka pakai terus nih. Pelanggan kaca otomotif pabrikan alat industri, wah ini juga ada. Wah ini seluruh Indonesia. 8 dealer, 12 sub dealers. Ekspor juga ada. Kinerja keuangan kita lewatin aja, tadi kita udah lihat. Perbandingan nilai penjualan. Ini boleh kita ini nih. Kaca otomotif lebih sedikit ya kalau kita lihat ya. Domestik dan ekspor. Ini yang kaca otomotif yang orange ini komposisinya ya. Tapi yang paling banyak ini kaca lembaran. Domestik kaca lembaran itu kayak buat eksterior, interior. Otomotif lebih sedikit. Penjualan mobil di domestik dan ekspor. Domestik yang biru, yang ekspor itu yang orange. Penjualan mobil naik turun lah ya, flat lah ya bahkan. Penjualan mobil domestik ya. Tapi dari September 2020 sampai 2021 meningkat loh. Domestik sama ekspor meningkat. Destinasi penjualan kuartal 3 2020, kuartal 3 2021, Indonesia 63%, Asia Pasifik 36%. Oke, perubahannya cuma sedikit ya. Kendala dan upaya perseroan. Pandemi sudah tahu, meningkatnya biaya produksi karena kenaikan harga bahan baku dan komoditas internasional. Tidak meratanya harga energi listrik pada pabrik perseroan. Fluktuasi kurs rupiah. Resiko kestabilan bahan baku. Wah, ini menjadi problem nih ya.
tantangan mereka ya. Upaya-upaya perseroan, mengamankan kesediaan kontainer, meningkatkan efisiensi biaya produksi, meluncurkan produk-produk bernilai tambah untuk kaca eksterior dan interior, serta meningkatkan aktivitas pemasaran, bener kan marketingnya. Mempercepat pembayaran utang bank dalam mata uang USD. Wah, ini harus cepat-cepat nih sebelum naik lebih banyak nih. Serta melakukan partial hedging untuk minimalkan risiko kerugian selisih kurs. Ya, ini mereka udah mulai siap-siap di tahun kita. Dari Desember mereka udah siap-siap. Menjaga tingkat persediaan bahan baku yang optimal khususnya yang berasal dari impor dengan terus meningkatkan keandalan rantai pasokan. Oke. Rencana mereka ke depan tadi kita lihat di berita ini mereka nggak ada rencana bangun pabrik atau apapun ya. Berarti ke tahun depan mereka lebih mungkin upayanya ke optimalisasi pabrik, utilisasi pabrik dan pemasaran mereka lebih ditingkatkan. Jadi bagaimana omset mereka atau laba bersih mereka naik ya, mereka dorong di bagian sisi pemasarannya. Serta optimalisasi ini pabrik mereka. Kita langsung ke tanya jawab ya. Kuartal 3 2021 peningkatan gross profit margin. Wow, ini jadi peningkatan gross profit margin ini nih yang kita lihat kan. Ininya gross profit margin yang meningkat ya. Karena ini beban pokok penjualannya hanya naiknya sedikit. Jadi gross profit marginnya tebal gitu. Apakah tahun depan GPM bisa dipertahankan di tingkat lagi? Dan ternyata bisa ya di tahun ini. Soan akan berusaha agar level GPM pada tahun depan dapat dipertahankan, tapi ada tantangan dari sisi kenaikan harga bahan baku khususnya yang berasal dari import. Selain itu juga kondisi pandemik yang belum berakhir. Ini ngomong di tahun sebelumnya ya. Jadi berhasil naik GPM-nya di tahun ini. Luar biasa. Pasca selesainya relokasi pabrik, kebutuhan capex ke depan tidak banyak. IMFG akan memiliki free cash flow yang cukup besar. Apakah tahun depan IMFG bisa membagikan dividen? Ini sebenarnya nggak penting juga nih dividen, kita lewatin aja. Pohon kualifikasi tentang masa depan sertifikat HGB tanah di Ancol. Di laporan keuangan tertulis berlaku sampai 2046, sedangkan beberapa media melaporkan kadaluarsa di 2029. Wah, ini nih, ada informasi seperti ini. Kita persoalan sudah memperpanjang sertifikatnya dan masa berlaku yang baru jatuh temponya bervariasi dari 2029 sampai 2046. Wah, ini termasuk aset tetap yang nggak berguna nih. Jadi, oke lah ya, kita cukup tahu ini. Harga saham AMFG sekarang sekitar, ini nanyain harga saham. Melakukan stok. Nah, ini nggak penting nih, lewatin aja. Bagaimana permintaan terkait kaca lembaran dan otomotif? Nah, ini baru bagus. Dan utilisasi produksi perseroan untuk kaca lembaran dan otomotif gelas. Permintaan kaca lembaran dan otomotif meningkat ya. Permintaan kaca terus meningkat, utilisasi produksi sekitar 80%, udah lumayan tinggi. Berapa target top line, bottom line? Oh, ini udah lewatin aja, 2021 udah lewat. Utilisasi udah terjawab 80%. Perbaikan harga soda as terhadap beban biaya produksi. Porsi soda as terhadap biaya produksi sekitar 20%. Cukup tinggi, tapi nggak begitu tinggi. 20% lumayan lah ya. Berapa kenaikan harga bahan baku flatcase sampai dengan hari ini? Untuk saat ini kenaikan harga bahan baku khususnya bahan baku impor sangat fluktuatif mengikuti international market price. Yang diprediksi mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi untuk tahun 2022. Jadi siap-siap ya tahun ini ya. Resiko kenaikan ini ya. Berapa target penjualan masing-masing divisi 2022? Target 2022 harapan kami lebih baik dari tahun ini. Wah, ini tercermin ya dari kuartal 1 ini ya. Catatan pertumbuhan properti dan otomotif meningkat dan pandemik menurun. Oke, berapa target omset dan net profit? Diperkirakan bisa mencapai level sebelum pandemik 2019, sekitar 4,5 T. Untuk net profit kondisi Q4 tidak sebaik Q3, karena ada risiko kenaikan biaya logistik. Oke. Apakah ada alokasi pembebasan lahan di fase 2B?
Kami tidak mengetahui hal tersebut, mungkin sebaiknya ditanya langsung kepada pihak MRTJ. Wah, ini banyak tentang MRT ya. Jadi, target mereka harusnya tercapai kalau kita lihat di laporan kuartal satunya. Apa yang menyebabkan margin kotor persoalan meningkat? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Tadi kita lihat bebannya ini ya. Bebannya naiknya tipis. Peningkatan margin disebabkan karena kenaikan volume dan kenaikan harga jual. Oh, inilah jawabannya. Kenaikan harga jual. Oh, ini bagus nih. Mereka bisa naikin harga. Perseroan belum memiliki rencana meningkatkan kapasitas. Oke. Berapa persen bahan baku yang berasal dari impor? Secara value 50% dari bahan baku dari impor ya. Wow, 50% lumayan banyak loh. Apakah ada mekanisme khusus perseroan untuk gunakan untuk harganya seperti DMO dan lain-lain? Perseroan tidak memiliki mekanisme khusus untuk harga energi. Ini 50% lumayan. Bahan baku ini mengalami kenaikan khususnya soda es. Tapi kita lihat energi mereka pakai gas ya, bukan pakai minyak atau batu bara. Jadi harusnya aman ya. Kalau selama gasnya tetap flat ya, harusnya aman. Jadi kita ini highlight ya, kenaikan harga jual. Kenapa marginnya bisa naik? Mereka naikin, kenapa omsetnya bisa naik? Mereka naikin harga jual. Jadi salah satunya, jadi selain mungkin permintaan mereka naik, dan mungkin juga karena harga jualnya naik, gitu. Kenaikan harga jual. Oke, bagus, bisa naikin harga. Saya mengajukan 2 pertanyaan mengenai penjualan tanah. Wah, ini tentang Ancol lagi nih. Sampai saat ini belum ada dividend bayar untuk penjualan tanah Ancol. Wah, ini uang apa namanya ya? Uang mati kali ya. Mengenai prospek perusahaan pada tahun 2022, ya prospeknya cukup bagus ya. Udah mulai pulih sampai saat ini ya. Bisa diinfokan penjualan dalam ton untuk kaca, ini aku nggak begitu penting. Ada kendala sehingga harga gas masih tinggi di Sidoarjo? Kendalanya ada di keterbatasan pasokan. Oke. Utilisasi tadi 80-90% ya. Menaikkan harga perusahaan kembali menaikkan harga jual kaca untuk periode jika iya berapa besar kenaikan harganya? Ini pertanyaan bagus. Ada kenaikan harga sekitar 5-7,5% untuk beberapa jenis produk. Oke, yang penting mereka bisa naikin harga itu oke lah ya. Jadi harga bahan baku naik, mereka naikin harga. Ini bagus. Mereka perusahaan yang sebenarnya aman dari kenaikan harga bahan baku ya, karena mereka bisa naikin harga jual mereka. Apakah mereka ada rencana untuk lokasi bekas pabrik lama? Apakah ada rencana penjualan ke pemerintah terkait MRT fase 2? Perseroan berencana menjual tanah lama mereka, tapi sampai saat ini belum ada pembeli. Oh, jadi tanah yang di Ancol itu pabrik lama sebenarnya. Bagaimana dengan aset tanah AMFG yang berada di Jakarta Timur? Apakah ada rencana tertentu untuk aset tersebut? Perseroan tidak memiliki aset di Jakarta Timur. Jika yang dimaksud adalah tanah Ancol di Jakarta Utara, Perseroan belum berencana menjual tanah eks pabrik Ancol, tapi sampai saat ini belum ada pembeli. Sudah berapa lama? Oke, lewatin aja. Bagaimana memandang proyeksi bisnis di tahun 2022? Bagaimana target? Tadi sudah bilang ya, naik ya. Dan kita lihat kuartal 1 naik. Kemungkinan kalau kuartal 2, 3, dan 4 bisa naik. Oke, rencana ekspansi di pasar ekspor sendiri belum ada ekspansi baru. Perseroan akan terus intensifkan pasar ekspor yang sudah ada. Harga gas masih sedikit lebih mahal. Oke. Apakah rencana perseroan untuk diversifikasi produk seperti botol kaca untuk packaging sejauh ini belum ada rencana. Bagaimana perkembangan status tanah? Oke. Tadi sudah dijawab ya, harusnya mereka baru memperbarui ya, memperpanjang. Kinerja 4 udah lewat. Apakah Cikampek masih lebih harga gas? Karena pasokan yang sudah dijawab tadi ya. Oke, tanya jawabnya selesai sudah ya.
Ini para pesertanya sekitar 30 ya. Jadi langsung kesimpulan aja. Kesimpulan. Oh, belum. Kita belum kesimpulan. Kita akan lihat ke bagian valuasi. Hampir aja lupa ya. Langsung. Secara valuasi, PE rasio mereka murah ya, 4 kali doang. 4,7 kali. Price to book mereka 0,73 kali. Sementara itu secara industri lebih tinggi padahal. 10 kali. Jadi 4 kali berbanding 10 kali. Price to book 0,7 kali dibanding 2,6 kali. Jadi secara valuasi mereka murah. Kenapa murah? Ya mungkin karena ini tadi. Ekuitas mereka stagnan. Ya, dan omset mereka meskipun trennya naik, tapi mereka naiknya dikit banget gitu kan. Karena laba bersih mereka naik turun. Jadi mengapa mereka berjajar di valuasi yang murah, bertahan di valuasi yang murah. Tunggu mungkin mereka harus ada lonjakan yang signifikan di omset dan laba bersih. Dan mereka bisa menahan menahan beban pokok penjualan. Mungkin ini bisa membuat mereka harga sahamnya bisa melonjak lah ya. Tapi kalau selama mereka masih kinerjanya sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, mereka tidak akan sulit naik lah ya. Tapi kalau dari 2002 harusnya mereka ada kelihatan membaik. Tapi kan kalau dari masa lalunya belum tentu gitu kan karena sifatnya dari pola mereka itu naiknya pelan sekali gitu. Oke, valuasi murah tapi apakah bagus belum tentu ya. Jadi valuasi mereka murah tapi belum tentu bagus karena kinerja tahunan mereka stagnan ya dari sisi ekuitas dan laba bersih naik turun, omset juga naiknya dikit-dikit gitu. Oke, dari sisi valuasi murah tapi kinerja kurang menarik lah ya. Nah, ini dividen mereka. Dividen yield mereka 1%, kecil sekali. Ini mereka rajin bagi dividen kecuali 2020 sama 2021. Mereka tidak bagi dividen mungkin karena ada pandemi ya. Mereka tahan uang cash. Tapi sebelum pandemi mereka rajin bagi dividen, tapi dividennya hanya sebesar 1%, bahkan di 2018-19 mereka bagi dividen yieldnya 0% loh, di bawah 1%, jadi kecil banget. Jadi secara dividen mereka juga tidak menarik, karena hanya sebesar 1%. Oke sih, itu aja dari sisi valuasi. Valuasi murah, tapi kalau aku lihat kinerja sepertinya kurang menarik ya, kalau kinerja tahunan ya. Mungkin kita akan lihat ke bagian harga saham lah ya. Coba kita lihat chartnya. Mungkin bukan lihat chart, kalian general aja deh, general. Kita kecilin. Oh, harga saham mereka sempat naik ya dari bulan Mei sampai Juni. Tapi ini mereka turun lagi ke Juli. Mereka sempat menyentuh angka 8.000, sekarang udah turun ke angka 5.000 loh ya. Sekarang mereka harganya di hari ini 5.800. Apakah bisa turun lagi? Mungkin bisa saja turun lagi ya, ke 4.000. Jadi mereka sempat menyentuh hampir 100% loh. Tapi mereka di harga 4.000-an ini dari bulan Februari ya. Oke. Jadi teman-teman hati-hati. Jadi mereka mungkin perusahaan yang valuasinya murah. Valuasi mereka mungkin murah, tapi kinerja tahunan mereka kurang menarik. Itu yang menjadi investor ini hati-hati lah ya. Dan satu lagi, utang mereka sangat tinggi. Jadi utang bank jangka pendek mereka 1,1 T dan jangka panjang mereka 1,4 T lah. Jadi total 2,5 T. Jadi kita akan langsung masuk ke kesimpulan apakah layak diinvestasikan. Kalau bagiku sendiri sebenarnya aku kurang menarik dengan perusahaan ini. Apalagi utang mereka 2,5 T.
Uang cash mereka cuman 100 miliar. Nah, ini membuat aku makin makin takut lah ya. Apalagi lihat grafik yang kayak seperti digoreng langsung jatuh ke bawah kan. Nah, ini dia grafiknya mereka. Dari 4.000 ke 8.000 sekarang turun terus sampai ke 5.000. Jadi untuk jangka pendek aku kurang menarik karena mungkin ini sudah naik lah ya. Sudah naik tinggi lalu dihantam lagi ke bawah. Dan apa ya namanya ya? Kinerja mereka itu aku kurang tahu pasti. Naiknya kapan, turunnya kapan. Bisa aja di kuartal 1 mereka naik, tapi kuartal 2, 3, dan 4 mereka bisa turun. Permasalahan di situ. Meskipun kuartal 1 mereka bagus, tapi kita nggak tahu kuartal 2, 3, dan 4-nya. Ini mungkin, kan tadi mereka sempat sebut ada nilai tukar yang menjadi penghalang, lalu bahan baku. Yang tadi yang mereka bilang itu, yang pertanyaan ini nih, yang ada es, soda es nih, soda es. Kalau misalnya naik, itu jadi menambah beban ini, beban mereka, beban yang tadi ini, beban pokok penjualan. Jadi untuk jangka pendek aku hindari juga ya, jangka pendek aku hindari, jangka panjang pun aku hindari karena utang mereka sangat besar, 2,5 dan ekuitas mereka naiknya cuman bukan naik, bahkan stagnan ya kalau kita lihat ya, depannya angkanya 3 mulu kan, bahkan sempat turun di 2 karena pandemi. Jadi tetap untuk jangka pendek aku hindari karena ada bahan baku yang resikonya naik, harganya naik, dan nilai tukar rupiah pun tadi mereka sempat bilang resikonya di nilai tukar rupiah dan dolar, dan mereka cepet-cepet bayar utang mereka dalam bentuk dolar. Mereka bilang seperti itu kan. Jadi ini bahayanya di jangka pendek. Dan jangka panjang pun aku tidak menarik. Jadi apakah like diinvestasikan? Kalau aku pribadi, aku nggak mau. Gitu, untuk perusahaan AMFG ini ya. Aku nggak mau. Jadi itu aja sih ya kalau dari sisi aku ya. Kalau misalnya kalian mau iseng boleh, tapi aku sih tidak rekomendasi untuk saham ini ya. Meskipun valuasi mereka murah. Meskipun valuasi mereka murah, tapi aku nggak deh ya. Resikonya cukup tinggi, utang mereka besar, dan mereka punya potensi harga bahan bakunya naik. Jangka panjang pun juga mereka tidak menarik. Dan dividen mereka pun tadi kecil ya, cuma 1%, bahkan 0,1% nih. Ini tadi mereka sempat ngomong dalam mata uang USD, utang bank dalam USD mereka harus cepat-cepat bayar. Kalau enggak, mereka akan mengalami kerugian yang cukup besar ketika nilai tukar rupiah dan USD mereka uh, meningkat lah ya. Jadi sekali lagi aku bilang jangka pendek dan jangka panjang aku tidak tertarik. Itu aja sih. Mungkin kalau teman-teman tertarik boleh. Itu keputusan masing-masing, kalau aku tidak, gitu aja. Oke, tidak layak diinvestasikan lah ya kalau bagi aku ya. Kalau menurut pandanganku, maupun pendek maupun panjang, karena resiko utang tadi dan harga bahan baku yang naik. Lalu kinerja mereka yang ekuitasnya segitu-segitu aja. Jadi meskipun laba bersih mereka naik ya, kita tunggu lihat aja di kuartal 2, 3, 4-nya mereka naik, konsisten naik apa enggak. Kalau misalnya di kuartal 2, 3, dan 4-nya turun ya, atau flat, flat itu baik. Tapi kalau turun ya gawat gitu. Oke, gitu aja sih. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Lalu kalau misalnya kalian ada tambahan lagi informasi, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada kalian mau request saham baru juga untuk dianalisa, juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian analisa saham AMFG ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.